Shalom. Selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena kemurahan Allah kembali mempersatukan kita di ruang Gembala Menyapa Radio Petra 105,7 FM dengan saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita telah memasuki bulan April dan kita merayakan Paskah. Karena itu yang akan menjadi pembelajaran tema besar kita adalah kisah para saksi Paskah. Kita mengawali dari mulai minggu pertama hari ini, edisi Selasa 7 April 2026 dengan tema Maria Magdalena, Aku telah melihat Tuhan, yang diambil bacaan firman Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Dan karena itu sahabat Petra, mari bersama kita siapkan hati, pikiran dan jiwa kita untuk memasuki hadirat Allah. Sejenak kita mengambil waktu teduh. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, marilah persekutuan kita saat ini bersama kita awali di dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sebelum bersama kita menerima kebenaran sabda Tuhan, sebuah pujian syukur Paskah menghantarkan kita, sebab Dia hidup. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, bersama sebelum kita menerima kebenaran sabda Allah, mari kita merendahkan diri menghadap Tuhan dan kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terimalah hormat, pujian serta syukur kami kepadamu, karena sungguh kami merasakan perlindungan dan pemeliharaanmu. Terlebih, kami boleh merayakan sebuah peristiwa agung yang mengubah kehidupan kami tidak pernah lagi sama, karena penebusan pengampunanmu yang dinyatakan dalam pengorbanan di atas kayu salib, sehingga kami telah dibebaskan, dan oleh kebangkitanmu kami boleh menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Segala yang kami terima semata karena kasih karunia dan telah menjadikan kami sebagai anak-anak perjanjian, sebagai saksi-saksi Tuhan untuk membawa kedamaian dan karya keselamatanmu kepada seluruh ciptaan. Kami bersuka cita atas perbuatan tanganmu. Dan di sepanjang bulan April saat ini kami akan belajar dari kesaksian mereka, Maria Magdalena, Kleopas, Simon Petrus, dan juga banyak saksi-saksi lain, Thomas, akan karya kebangkitanmu. Dengan demikian supaya Paskah bukan lagi hanya sebuah berita, tetapi juga kuasa yang mengubah hidup kami juga untuk melanjutkan karya keselamatanmu di tengah dunia ini. Mari ya Roh Kudus, Engkau membuka hati, menerangi pikiran dan jiwa kami, memampukan kami untuk dapat mendengar, mengerti, dan menjadi pelaku-pelaku sabdamu.
Urapi hamba-Mu yang hina dan penuh cacat celah ini, supaya apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema hari ini kesaksian Maria Magdalena, aku telah melihat Tuhan. Bersama kita akan mendengar pembacaan firman Injil Yohanes pasal 20 ayat ke-11 sampai 18. Dalam satu perikop, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata-kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita membayangkan apa yang ada dalam perasaan Maria Magdalena. Karena semua terjadi begitu cepat dan begitu tiba-tiba, Maria tidak pernah sedikit pun membayangkan bahwa hal itu akan terjadi. Secara mental, dia tidak pernah siap, apalagi dipersiapkan untuk menghadapi tragedi ini. Sungguh amat tiba-tiba terjadi. Hanya dalam waktu kurang 24 jam, Yesus ditangkap, diadili, disalib, mati, dan dimakamkan dengan tergesa-gesa. Dan semua itu terjadi di depan matanya sendiri. Karena itu sahabat Petra, tidak perlu heran ketika kematian itu sudah berlalu, Maria masih memilih untuk pergi kembali ke kubur Yesus. Dan ketika Maria melihat batu penutup kubur itu sudah terguling,
Sebelumnya dikisahkan ia berlari untuk mendapati Petrus dan Yohanes, bermaksud mencari pertolongan. Sepintas Maria bertindak kurang lumrah. Kenapa? Pertama, pergi sendiri ke kubur di saat masih gelap. Atau juga kedua, dia bahkan pulang dengan berlari-lari mencari Petrus dan Yohanes. Tentu sebagai budaya wanita timur menganggap tidak baik seorang wanita pergi sendirian, apalagi pulang kembali dengan cara berlari-lari. Tetapi justru itu yang membuat kita mengerti bahwa Maria sangat mengasihi Yesus. Ia masih belum bisa menerima dengan peristiwa kemarin. Dan sekarang justru masih dikejutkan lagi karena kuburnya telah kosong. Rasa terkejutnya itu memuncak bahkan ketika namanya dipanggil Maria. Kini sekarang ia tahu betul orang yang memanggilnya itu adalah Yesus, gurunya, pribadi yang sangat dikasihinya. Maria mengenal betul suara itu dan tidak mungkin tidak. Itu pasti tidak salah lagi suara Yesus. Maka kita juga tidak heran bila kemudian Maria dengan spontan ingin menyentuh Tuhan Yesus. Maria tersungkur, menyembah Dia, dan mau memeluk kedua kaki Yesus erat-erat. Disinilah kemudian Tuhan Yesus berkata, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Mungkin kita bertanya, mengapa Yesus yang bangkit tidak membiarkan Maria untuk mengungkapkan emosinya yang sangat-sangat wajar sebagai pribadi yang sangat mengasihi Tuhan Yesus? Di sini ada makna yang indah. Bayangkan ketika orang yang kakinya dipegang kencang-kencang. Apa yang terjadi? Tentu keduanya, baik yang memegang ataupun dipegang, tidak bisa bergerak dengan leluasa. Tidak bisa pergi kemana-mana. Terpancang di situ saja. Baik yang memeluk tidak bergerak, yang dipeluk pun juga tertahan. Dan inilah yang tidak Tuhan Yesus kehendaki. Pelajaran pertama renungan hari ini bahwa Tuhan tidak ingin berhenti Paskah sekedar luapan emosi. Paskah hanya membuat kita ingin memeluk kaki Yesus, lalu akibatnya justru kita tidak kemana-mana. Tuhan Yesus menegaskan, justru karena Dia bangkit, Paskah menjadi sebuah misi yang harus kita kerjakan. Yesus harus pergi kembali kepada Bapa di surga. Tetapi pekerjaannya harus dilanjutkan, dikerjakan, diteruskan oleh kita. Yesus pergi kembali pada Bapa dan kita pun harus pergi. Sebagaimana Maria Magdalena diperintah, pergilah kepada saudara-saudaraku. Maka inilah pesan nyata ketika Tuhan Yesus bangkit. Kita diminta untuk melakukan sesuatu bagi Yesus. Bersaksi, menemui saudara-saudara kita. Sebagaimana Maria juga menemui saudara-saudara Yesus. Paskah adalah sebuah misi, bukan hanya peristiwa dan berita. Maka tidak boleh hanya berhenti dengan terpaku pada emosi, pada perayaan-perayaan sesaat. Tetapi pengalaman berjumpa dengan Yesus yang bangkit benar-benar mengubah hati, mengubah jiwa. Dan Maria Magdalena pun berseru, "Aku telah melihat Tuhan." Inilah pelajaran kedua dari renungan hari ini. Maria berseru, "Aku telah melihat." Melihat menjadi sangat penting. Karena dalam segala kesedihan dan kesusahan sebelumnya, Maria Magdalena tidak dapat melihat. Secara fisik Maria tidak bisa melihat karena ia hujan air mata, ia menangis.
tetapi juga secara psikis kejiwaan, pikirannya dikuasai suasana yang begitu kalut. Kesedihan kematian Yesus ditambah mayat Yesus yang tidak ada lagi. Sehingga adanya bukti yang dilihat, adanya malaikat, bahkan Yesus sendiri yang hadir, belum cukup untuk membuka mata Maria sungguh-sungguh melihat. Padahal ada kubur yang kosong, malaikat yang hadir, bahkan Yesus sendiri berdiri di dekatnya, dikira sebagai penunggu taman. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, Maria baru mengenal dan percaya kepada Yesus yang telah bangkit ketika namanya disapa oleh Tuhan Yesus, Maria. Yesus memanggil dengan namanya. Dan ini menunjukkan kedekatan hubungan. Kebangkitan Yesus menjadi sebuah pengalaman dan perjumpaan pribadi yang membuat Maria melihat, percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Dan ini yang membuat Maria benar-benar melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan, menjadi kesaksian dan sekaligus teladan Maria bahwa iman dan percaya pada Yesus yang bangkit bukan sekedar kita jumpai dalam teks kitab suci, tetapi juga pengalaman perjumpaan pribadi secara terkhusus bagi kita dalam kondisi yang juga terkadang berduka, tertindas, menderita. Seringkali kita kemudian tidak dapat melihat, kita tunduk dengan masalah-masalah kita. Kita tidak berdaya dengan pergumulan-pergumulan kita. Kita merasa gagal sehingga kita tidak bisa melihat, mengalami dan berjumpa kehadiran Yesus yang sungguh-sungguh bangkit. Penderitaan dan tekanan hidup yang kita alami bagaikan suasana kubur. Kubur lambang kematian dan kegagalan. Sehingga seringkali dalam penderitaan dan tekanan, suasana kubur, mati, melumpuhkan kita dalam perasaan gagal, kalah, dan bahkan salah. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, aku telah melihat Tuhan mengajarkan kepada kita, penderitaan ada, tetapi tidaklah selalu kekalahan dan kesalahan. Penderitaan yang kita alami justru adalah pengalaman yang menjadi bagian dari penderitaan Kristus, di mana kita juga mendapat bagian pula dalam kebangkitannya. Melihat Tuhan, bahwa Tuhan lebih besar daripada pergumulan-pergumulan kita, lebih besar daripada kegagalan kita. Sekalipun kita bergumul, Kristus yang bangkit, pengalaman yang nyata, sehingga kita hidup berkemenangan dan boleh menjadi saksi bahwa Tuhan adalah juru selamat, pemulih kehidupan, dan menjadi bagian karya keselamatan Allah yang memulihkan dunia ini. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, ingatlah Roma 6 ayat 5 mengatakan, jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Yesus Kristus sudah bangkit. Jangan hanya didengar, alami kuasanya yang membebaskan dari segala pergumulan hidup dan menjadikan kita bersaksi di tengah orang-orang di sekitar kita. Selamat menjadi berkat. Selamat Paskah. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi rema. Mari kembali kita renungkan dan hayati sebuah pujian menghantarkan kita, karena salib-Mu. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kini mari bersama kita menyatukan hati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaturkan segenap rasa syukur dan permohonan syafaat kita. Mari bersama kita berdoa.
Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas sabdamu, dan biarlah kesaksian Maria juga mengajarkan kami untuk sungguh melihat kehadiran dan kuasa kebangkitan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh menjalani kehidupan yang bukan lagi tertuju pada diri kami sendiri, tetapi sebagai sebuah misi, yaitu menyatakan karya keselamatan. Kami belajar sungguh-sungguh dengan melihat, yaitu pengalaman perjumpaan pribadi, bahwa Engkau lebih besar daripada segala kejatuhan dan kegagalan manusia. Terima kasih atas sabdamu, dan saat ini pun kami memanjatkan permohonan syafaat kami. Di tengah dunia dalam bayang-bayang perang, kami memohon Tuhan mengulurkan tangan, kiranya Tuhan memulihkan, menghindari bangsa-bangsa dari saling berperang satu sama lain. Demikian juga bagi negara kami yang sangat kami kasihi, bangsa Indonesia. Urapi para pemimpin bangsa kami dengan hikmat. Jauhkan bangsa kami dari perpecahan ataupun juga bencana alam, dan gerakkanlah setiap jiwa bangsa kami untuk sungguh mewujudkan kerajaan Allah, supaya bangsa kami dipenuhi keadilan, kebenaran, kedamaian, dan kesejahteraan. Berkati gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi dalam kesatuan tubuh Kristus. Peliharalah iman setiap umat-Mu untuk terus berakar dalam sabda-Mu, bertumbuh hingga berbuah dan mencapai kesempurnaan keselamatan. Berkati segenap karya pelayanan dan kesaksian, supaya kehadiran gereja-gereja Tuhan menjadi tubuh Kristus yang hidup. Lebih banyak orang mendengar dan percaya, hingga mereka pun boleh mendapat bagian dalam perjanjian karya keselamatan-Mu. Berkati Radio Petra, ladang Tuhan kami memuji, menyembah, dan bertumbuh dalam kebenaran sabda-Mu. Maka biarlah ladang ini terus bertumbuh dan menghasilkan banyak buah. Tuhan pun memelihara setiap pribadi yang terlibat di ladang Tuhan ini. Kini kami pun mengingat akan segenap sahabat Petra, mereka yang lemah dan sakit, dan kami membawa mereka di dalam hadirat-Mu yang penuh belas kasihan. Kami berdoa bagi Ibu Emma Hastuti, Ibu Rudi, Ibu Sugiyati, Ibu Neviasih, Ibu Darwani, Ibu Syolan, anak Selin, Ibu Edi Sulistiani Supatmo, Bapak Gideon Joko Wismoyo, Pendeta Emeritus Filipus Hartono, Bapak Slamet Diwates, dan Ibu Esther Yoyo Eliezer. Kami membawa serta bagi jemaat-Mu yang lemah dan sakit di GKJ Wirobrajan, yaitu Ibu Yohana Suyati Yuwono, Ibu Tutik Paryanti, Ibu Samijo, Bapak Widodo, Ibu Sunardi, Bapak Adi Prajoko, Ibu Ambar Kumalawati, Ibu Sujinap Suroyo, Ibu Iswidarso, Bapak Bambang Sugiyarto, Ibu Mulyati, Ibu Poni Rahleyo, Ibu Katarina Samuel Wiono, Ibu Herati Widigdo, Ibu Lestari, Bapak Sumarti Tejo Nimpuno, Ibu Sri Suparni Slamet, Ibu Mujinah, Ibu Rara Suwito, Ibu Priskila Wardini, Bapak Sumadi PS, Bapak Sugeng Susanto, Bapak dan Ibu Rinto Mulyono, Bapak Gustami SP, Ibu Jenal, Ibu Sri Sunarsih, Bapak Darman, Ibu Sumarti, Ibu Siswantini Suhono, Bapak Anjar Gunawan, Ibu Hadi Sarjono, Ibu Eko Hadi Sutopo, Ibu Surati, Ibu Mujiradal Sugi, Bapak Darmanto, Bapak Brampi, Ibu Kristin Diah, Ibu Suwarsila Samiti Samsu, Ibu Sri Hartati Murdopo, Ibu Sulistiani Subono, Ibu Yohana Mujiem Tugiran. Dan kami pun juga mendoakan berbagai jemaat Tuhan dari banyak gereja, yaitu Saudari Pravita Wulandari, pemulihan pasca operasi, Saudari Sri Heri Retno Artati, Mbak Gama, Mbak Adelita, Mbak Elsa, Mas Bernard, Bapak Toto, Bapak Novi, Bapak Daniel Sunarjo, Bapak Praptomo,
Bapak Mulyadi, Bapak Condro, Bapak Bartimeus, Bapak Wartono Saputro, Bapak Joko suami Ibu Sarah, Bapak Supriyanto, Bapak Tugap Simanjuntak, Ibu Yuni Tasrip, Ibu Kris, Ibu Suyut, Ibu Srini, Ibu Kristin, Ibu Endang Kriantini pemulihan pasca operasi katarak, Ibu Yohana, Bapak Wiranto Sudarmono, Ibu Titi Udanarti, Ibu Susi Sudarsono, Ibu Sabar Sanyoto, Ibu Rumentah Ningsih, Ibu Nuryanti juga dalam pemulihan operasi pasca kecelakaan, Ibu Ida Toto, Ibu Rusmanto, Ibu Legowo, Ibu Darsono, Ibu Pardiatikno, Ibu Nini Prayogo, Ibu Kusmanto, Ibu Tri Eko Meningsih, Ibu Samirah Sulis, Bapak Kriyono, Bapak dan Ibu Sunarman, Bapak dan Ibu Sariman, Ibu Lestari, Bapak Sutarjo Dimonjali, Ibu Sunarno, Ibu Ani Irawan, Ibu Sutarji, Ibu Markus Sumantri, Ibu Wulan Ambar, Bapak Pendeta Emeritus Sri Handoko, Bapak Pendeta Budi Raharjo, Bapak Pendeta Thomas, Ibu Kiswo Sugino, Ibu Debyo, Ibu Suryono, Ibu Sunarno, Bapak Subiantoro, Bapak Sis Margono, Bapak Subarkah, Ibu Filiria Kristi Damarjati, dan juga masih banyak segenap sahabat Petra yang tidak dapat kami sebut satu persatu, tapi Engkau mengetahui dan mengenal mereka. Dalam seru doa ini kami memohon Tuhan melawat, Engkau menjamah dengan belas kasih dan kuasa darah kudus Kristus. Engkau menyucikan, mengaruniakan kekuatan untuk dapat menanggungnya, mengaruniakan penghiburan untuk tetap berpengharapan dalam Tuhan, dan oleh kuasa Kristus Tuhan karuniakan kelepasan, pemulihan, dan kesembuhan. Kini kami mengingat bagi keluarga mereka yang berduka dan kehilangan pribadi-pribadi yang dikasihi. Keluarga almarhum Ibu India Tutik Cahyo, keluarga almarhum Ibu Dahlia Jenal Kardiwiono, keluarga almarhum Saudara Yudi Darmasto, dan keluarga almarhum Ibu Suci Irawati. Mereka semua berduka cita, bersedih. Mereka telah kehilangan pribadi-pribadi yang dikasihi. Kiranya Tuhan menghibur, meneguhkan iman, karena di dalam Kristus ada kebangkitan dan hidup. Pulihkanlah hati yang berduka, terimalah jiwa-jiwa dalam rahmat-Mu untuk boleh kembali dalam pangkuan-Mu yang penuh damai dan kemuliaan surgawi. Kini Bapa, kami membawa keluarga Bapak Trisandi Ari Nugroho dan putra terkasih Mas Noel. Engkau berkati dalam tumbuh kembang Mas Noel menginjak masa pemuda dan remaja. Engkau juga berkati ketika Pak Trisandi Ari Nugroho harus terpisah karena bekerja ada di Cilacap. Tuhan memulihkan keluarga ini. Demikian juga kami mengingat bagi oma opa poro eyang adi yuswo, yaitu Bapak Yohanes Supriyati, Ibu Retno, Ibu Adiyase Sumarjo Hadisiswoyo, Bapak Kriswanto, Bapak Langkir Santoso, Bapak Gatot, Bapak Rumekso, Ibu Petrus, Ibu Miatun di Condong Catur, Ibu Ruth Rikana, Ibu Walbi Madurot Ratno, Bapak Ganjar Widodo, Bapak Bambang, dan Ibu Welas Asih, Ibu Yekti Hartoko, Bapak dan Ibu Alexander, Bapak Puspotomo, Ibu Anggraini Widya Pranawa, Ibu Ponirin di gereja, Bapak Wiranto Didayu, dan Bapak dan Ibu Sukir Muji Widodo, beserta segenap sahabat Petra yang berusia lanjut. Kami bersukacita untuk umur yang panjang, dan kiranya Tuhan menyempurnakan dalam kekuatan dan kesehatan. Tuhan mengiringi hari-hari mereka dalam damai dan sejahtera. Engkau pun memberkati keluarga kami. Engkau tuntun untuk senantiasa berjalan dalam kebenaran sabda-Mu. Engkau melindungi supaya keluarga kami dijauhkan dari berbagai godaan, penyakit ataupun kecelakaan.
Engkau melimpahkan kehidupan yang dipenuhi damai dan sejahtera. Anak-anak kami yang belajar ataupun bekerja, mereka yang menghadapi ujian ataupun menyelesaikan segenap tugas akhir, Tuhan memberkati dengan hikmat, mampukan mereka dengan penuh ketekunan, kejujuran dan tanggung jawab menunaikan tugas kewajiban. Melalui belajar dan bekerja, Tuhan dipermuliakan karena mereka boleh memberikan hasil yang terbaik. Demikian juga berkati anak-anak kami yang menantikan pasangan hidup, karuniakan penolong yang sepadan, pasangan yang seiman, supaya anak-anak kami menikmati kehidupan keluarga yang kudus, dipersatukan Tuhan sebagai suami istri yang kekal dan tidak terceraikan. Berkati suami istri yang merindukan keturunan atau momongan, seturut dengan waktumu, mereka pun boleh bersuka cita, karena mereka pun boleh mendapat anak perjanjian untuk mendidik, mengasuh dan membesarkan. Dengan demikian bukan hanya kami, tetapi sampai anak cucu kami mengasihi dan berbakti kepadamu turun temurun. Akhirnya kami pun juga berdoa bagi setiap pergumulan kami yang tidak terungkapkan. Engkau mengetahui, ajari kami setia dan taat, supaya dalam pergumulan kami tidak menjadi lelah dan menyerah, tetapi kami percaya justru dalam pergumulanlah Engkau Allah yang turut bekerja dan penuh kuasa mendatangkan kebaikan. Dengan segala pergumulan kami, sehingga sekalipun kami bergumul, kami hidup berkemenangan, dan justru melalui segala pergumulan Engkau berkuasa di tengah pergumulan untuk menyempurnakan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, begitu panjang permohonan kami dan jauh dari sempurna. Karena itu kami mohon ampun atas setiap permohonan yang tidak Tuhan perkenan. Tetapi kami percaya Engkau telah mendengar dan Engkau menyempurnakan permohonan kami, memberi terbaik melampaui apa yang kami pinta. Semata karena doa ini kami panjatkan, bukan beralaskan amalan kesalehan kami para pendosa. Tetapi doa ini hanya kami panjatkan oleh iman kami di dalam satu nama kudus Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Juru Syafaat kami yang hidup. Kami telah mendengar, berseru dan berdoa. Dengarkanlah doa kami dan jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita telah mencurahkan segenap isi hati kita kepada Allah. Dan Allah telah mendengar, memberi yang terbaik. Bagian kita juga mencurahkan segenap isi hidup untuk menjadi saksi dan pelaku firman. Karena itu menyongsong pengutusan dan berkat, sebuah pujian meneguhkan kita, karya terbesar. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita telah di berada penghujung kebersamaan kita, melanjutkan kehidupan sebagai saksi Kristus yang sungguh telah melihat karya keselamatan Allah yang memulihkan dan mengubah hidup kita. Karena itu kini arahkan hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, persekutuan kita di Ruang Gembala Menyapa edisi Selasa 7 April tahun 2026. Bagi sahabat Petra yang kiranya berkenan berbagi pergumulan ataupun menyampaikan pokok-pokok doa, dapat menghubungi saya pada nomor berikut
0858 6827 4241. Saya ulangi, 0858 6827 4241. Dan dengan segala kerendahan hati saya menyadari sepenuhnya, sekalipun kebersamaan kita terasa singkat, tentu ada atur tutur kata saya yang kurang berkenan. Dan karena itu saya mohon maaf kiranya segenap sahabat Petra berkenan untuk mengampuni. Akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.